warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Zakia Melda Agustin dan rekan saya Atiba Jana. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai program yang kami buat. Program Koperasi Sekolah Bunpin. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai program yang telah kami buat sebelumnya, yaitu Koperasi Sekolah Bunpin. Di sini ada saya sendiri, Latifah Zaratul-Jana, juga ditemani oleh rekan saya ada Zakia Melda Agustin. Overview pada pembahasan kali ini adalah latar belakang, fungsi, dan juga ada penjelasan sintaks mengenai program yang dibuat. Untuk latar belakang sendiri, program koperasi sekolah adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu mengelola dan juga untuk mencatat data barang yang terjadi di koperasi sekolah. Latar belakang dibuatnya program ini adalah untuk mempermudah pengelolaan barang sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien dan juga dapat terdokumentasi dengan baik. Lalu untuk fungsi sendiri, di sini berfungsi untuk membantu mengelola data barang koperasi sekolah termasuk proses penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Dengan adanya program ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data barang koperasi sekolah dengan menggunakan antarmuka yang sederhana melalui terminal Linux. Pada baris pertama, terdapat shebang yang menunjukkan bahwa skrip ini akan dijalankan menggunakan shellbus. Shebang sendiri adalah tanda atau karakter yang digunakan di baris pertama dari sebuah skrip atau file teks. Selanjutnya, untuk baris keempat dan juga kelima, mendeklarasikan variabel data barang dan juga variabel harga barang sebagai sebuah array, di mana nantinya kedua array tersebut digunakan untuk menyimpan data barang dan juga data harga yang akan dikelola dalam aplikasi koperasi sekolah Bunpin. Dengan mendeklarasikan variabel sebagai array, kita dapat menambah, mengakses, dan juga memanipulasi elemen-elemen dalam array tersebut. Selanjutnya, untuk baris ke-6 terdapat IDO sama dengan 1, yang mana baris ini menginisialisasi variabel IDO dengan nilai 1. Variabel ini digunakan untuk memberikan ID kepada setiap barang yang akan ditambahkan nantinya ke dalam array data barang dan juga harga barang. Selanjutnya, pada baris ke-9, terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama exit program. Pada baris ke-10, akan mencetak sebuah pesan terjadi kesalahan, program berhenti ke output. Pesan ini akan ditampilkan saat fungsi exit program dipanggil. Selanjutnya, pada baris ke-11, baris ini menggunakan perintah exit untuk menghentikan eksekusi program dengan keluar satu-satu. Ini mengidentifikasi bahwa program berhenti karena terjadi kesalahan. Untuk selanjutnya, pada baris ke-15, terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama display menu. Pada baris ke-16 sampai ke-24 akan mencetak tampilan tersebut dan akan menampilkan ke layar lihat data barang. Pada baris ke-25, baris ini akan mencetak pesan pilih menu 1-5 ke output dan meminta pengguna atau user untuk memilih salah satu menu dengan memasukkan angka dari 1 hingga 5. Selanjutnya, pada baris 29 terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama addData. Pada baris 30 dan 31 itu akan mencetak tampilan tambah data barang koperasi sekolah Bunpin dan akan menampilkannya ke layar. Pada baris 32 itu akan mencetak pesan masukkan nama barang ke output. Ini meminta untuk pengguna atau user untuk memasukkan nama barang. Lalu pada baris 33 itu akan mencetak input dari pengguna atau user dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Untuk baris 34 dan 35 sama seperti baris 33 dan 32 dan 33 itu hanya beda variabel saja. Pada baris 38-39, baris ini akan menambahkan nilai nama ke array data barang dan nilai harga ke array harga barang dengan menggunakan operator penugasan. Nilai nama ditambahkan sebagai elemen baru
pada akhir array data barang dan nilai harga ditambahkan sebagai elemen baru pada akhir array harga barang. Lalu pada baris 41 itu akan mencetak pesan yang menyatakan bahwa data barang telah berhasil ditambahkan dan mencantumkan ID barang yang baru ditambahkan, yang diwakili oleh variabel ID. Pada baris 42 itu untuk memastikan bahwa ID barang yang baru ditambahkan akan berbeda dari ID barang sebelumnya. Selanjutnya, pada baris 46 itu terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama display data. Lalu pada baris 47 sampai 48 itu akan mencetak tampilan data barang koperasi sekolah Bunpin dan akan menampilkannya ke layar. Pada baris 49 itu terdapat sebuah kondisi di mana kondisi tersebut memeriksa apakah panjang array data barang sama dengan 0. Lalu pada baris 50 itu jika panjang array data barang sama dengan 0, maka baris ini akan mencetak pesan belum ada data barang. Pada baris 51 itu jika kondisi pada baris 49 bernilai salah, yaitu jika panjang array data barang tidak sama dengan 0. Lalu pada baris 52 itu memulai perulangan menggunakan for. Perulangan ini akan berjalan sebanyak panjang array data barang. Pada baris 53 itu untuk menghitung nilai indeks untuk setiap elemen array dengan menambahkan satu nilai ke i. Nilai indeks dimulai dari 1 bukan 0, karena di sini kita ingin menampilkan ID barang yang dimulai dari 1. Pada baris 54 itu mengambil nilai elemen array data barang pada indeks i dan menyimpannya pada variabel nama. Selanjutnya di baris 55 itu sama seperti baris 54 yang membedakan hanya nilai elemen array dan variabelnya saja. Pada baris 56 hingga 59 itu akan mencetak pesan ID, nama barang, dan harga dan menampilkannya ke layar. Baris 60 itu akan menandakan akhir dari perulangan for. Baris 61 itu adalah kata kunci yang digunakan untuk menutup sebuah blok kondisi dalam script bash. Lalu pada baris 65 itu terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama update data. Pada baris 66 hingga 67 itu akan mencetak tampilan ubah data barang koperasi sekolah Bunpin dan akan menampilkannya ke layar. Lalu pada baris 68 itu akan mencetak masukkan ID barang yang akan diubah ke output. Ini meminta untuk user atau pengguna untuk memasukkan ID barang yang nantinya mau diubah. Pada baris 69 itu untuk membaca inputan dari pengguna atau user dan menyimpannya ke dalam variabel ID. Pada baris 71 terdapat sebuah kondisi di mana kondisi tersebut memeriksa apakah ID berada dalam rentang yang valid untuk mengakses elemen array data barang. Kondisi ini memeriksa apakah ID lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan panjang array data barang. Pada baris 72 itu menghitung nilai indeks berdasarkan ID yang diinput oleh pengguna atau user. Karena indeks array dimulai dari 0, maka kita mengurangi 1 dari nilai ID untuk mendapatkan indeks yang sesuai dengan elemen array. Pada baris 73 itu mengambil nilai elemen array data barang pada indeks dan menyimpannya dalam variabel barang. Pada baris 74 itu baris ini memecah string barang menjadi beberapa bagian menggunakan tanda titik 2 sebagai pemisah dan hasilnya disimpan dalam array fields. Pada baris 74 itu mengambil nilai pertama dari array fields dan menyimpannya dalam variabel nama. Pada baris 77 itu akan mencetak pesan masukkan nama barang baru ke output. Pada baris 78 itu digunakan untuk membaca inputan dari pengguna atau user dan menyimpannya ke dalam variabel nama baru. Lalu pengguna atau user diminta untuk memasukkan nama baru untuk data yang akan diubah. Selanjutnya, pada baris 80, itu baris ini mengubah nilai elemen array data barang pada indeks dengan nilai nama baru untuk menggantikan nama barang yang lama dengan nama barang yang baru. Pada baris 82 hingga 85 itu sama seperti baris sebelumnya 70 hingga 80, hanya beda nilai elemen array dan variabelnya saja. Lalu pada baris 87 itu akan mencetak pesan data barang berhasil diubah ke output setelah proses pengubahan data barang selesai. Selanjutnya pada baris 88 itu akan dieksekusi jika kondisi pada baris 71 tidak terpenuhi, yaitu jika ID tidak berada dalam rentang yang valid untuk mengakses elemen array data barang. Pada baris 89 itu akan mencetak pesan invalid ID barang output jika ID tidak valid.
Lalu pada baris 94 itu terdapat sebuah fungsi tanpa parameter yang diberi nama delete data. Lalu pada baris 95 sampai 96 itu akan mencetak tampilan hapus data barang Koperasi Sekolah Bumpin dan akan menampilkannya ke layar. Pada baris 97 itu akan mencetak pesan masukkan ID barang yang akan dihapus ke output. Ini untuk meminta pengguna atau user untuk memasukkan ID barang yang nantinya akan diubah. Pada baris 100 terdapat sebuah kondisi di mana pada kondisi tersebut memeriksa apakah ID yang dimasukkan oleh pengguna atau user berada dalam rentang yang valid untuk mengakses elemen array data barang. Kondisi ini juga itu memeriksa apakah ID lebih besar atau sama dengan 1 dengan kurang dari atau sama dengan jumlah elemen dalam array data barang. Pada baris 101 itu untuk menghitung indeks array dimulai dari 0. Pada baris 103 itu untuk menghapus elemen array data barang pada indeks yang ditentukan oleh indeks. Selanjutnya pada baris 104 itu mengganti array data barang dengan versi baru yang tidak memiliki elemen yang dihapus. Dalam hal ini, array data barang diperbarui untuk tidak mempertahankan elemen yang dihapus. Pada baris 106 sampai 107 itu sama seperti pada baris sebelumnya, yaitu baris 103 dan 104, yang membedakan itu hanya elemen array-nya saja. Pada baris 109 itu akan mencetak pesan data barang dengan ID sekian telah berhasil dihapus ke output. Pada baris 110, perintah ini akan dieksekusi jika kondisi pada baris 100 tidak terpenuhi. Artinya, ID yang dimasukkan oleh pengguna atau user tidak berada dalam rentang yang valid untuk mengakses elemen array data barang. Pada baris 111, itu akan mencetak pesan invalid ID barang ke output jika ID yang dimasukkan tidak valid. Selanjutnya, pada baris 117 itu memulai loop utama yang mana akan terus berjalan selama kondisi true terpenuhi. Ini akan membuat program tetap berjalan sampai pengguna atau user memilih opsi keluar. Pada baris 118 itu memanggil fungsi display menu yang akan menampilkan menu utama. Pada baris 119 itu akan membaca inputan yang diberikan oleh pengguna atau user dan menyimpannya dalam variabel menu. Pengguna atau user diminta untuk memilih menu dengan memasukkan angka antara 1 sampai 5. Pada baris 121 itu memulai cache yang akan memeriksa nilai menu untuk mencocokkan dengan opsi yang valid. Pada baris 123 itu untuk memanggil fungsi yang akan menambahkan data baru berdasarkan inputan pengguna. Selanjutnya pada baris 124 itu menandai akhir dari setiap kasus setelah perintah kasus pertama selesai dijalankan. Program akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Pada baris 126 akan memanggil fungsi yang akan menampilkan data barang yang sudah ada. Pada baris 129 itu memanggil fungsi yang akan mengubah data barang berdasarkan inputan pengguna atau user. Pada baris 132 itu memanggil fungsi yang akan menghapus data barang berdasarkan inputan pengguna atau user. Baris 135 akan mencetak pesan terima kasih telah menggunakan program aplikasi Koperasi Sekolah Bumpin ke output. Lalu pada baris 136 itu program akan berakhir. Lalu pada baris 139 itu akan mencetak pesan invalid menu. Silahkan pilih menu 1-5 ke output. Baris 141 itu menandai akhir dari cache setelah exec program akan kembali ke awal loop. Pada baris 142 akan mencetak baris kosong untuk memberikan jarak antar menu yang ditampilkan dan pesan setelahnya. Terakhir pada baris 143 itu menandai akhir dari loop, while setelah down program akan kembali ke awal loop untuk menampilkan menu dan memproses pilihan pengguna. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Promise, swear. Everybody. Yo.
untuk berpantun terlebih dahulu. Ternak-ternak si ikan teri. Cakep. Teri diternak di dalam kolam. Cakep. Sudah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.